Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, setelah video yang kemarin kita membahas apa itu bimbingan dan konseling, hari ini kita akan membahas tentang salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling, yaitu layanan karir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih karir setelah lulus, tentunya untuk siswa atau alumni dari SMK, entah itu SMK negeri ataupun SMK swasta. Nah, perlu kalian ketahui semua bahwasanya kalian memilih SMK tentu saja kalian akan mendapatkan kompetensi. Kompetensi itu yang menjadi dasar kalian untuk bisa memilih karir selanjutnya. Oleh sebab itu, dasar kompetensi yang kalian miliki akan menjadi pilihan pertama ketika kalian memilih perusahaan yang akan kalian tuju. Jadi setelah kalian lulus itu ada beberapa macam pilihan yang bisa dipilih oleh alumni dari SMK. Dan sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, like dan share video ini biar kita selalu bisa berkreasi lagi. Oke, langsung ke materi yang pertama. Sebagai siswa SMK, tentu saja setelah lulus kalian akan bingung karena terlalu banyaknya pilihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Yang pertama, tentu saja kalian ingin memiliki banyak uang, betul kan? Nah, ada pilihan yang lain. Bagaimana mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan banyak uang? Pilihannya langsung kerja atau lewat tahap kalian harus kuliah dahulu. Dua-duanya bisa kalian lakukan ketika kalian lulus dari SMK ini. Ada satu bidang lagi yang bisa kalian lakukan, yaitu berwirausaha. Tapi tentu saja ini punya beberapa tahapan yang akan menjadi step by step kalian untuk bisa berwirausaha. Tidak bisa langsung berwirausaha langsung sukses. Ada kalanya memang jatuh bangun dalam berwirausaha juga bisa terjadi. Oke, tidak perlu bingung mau bekerja, berwirausaha, atau kuliah, atau bahkan menikah. Itu memang termasuk pilihan kalian semua. Tidak usah bingung. Jadi tentukan mulai dari sekarang. Apa saja yang bisa menjadi dasar kalian menentukan pilihan ini? Tentu saja yang pertama, misal kalian memilih kerja. Jika kalian memilih kerja, yang harus diperhatikan yang pertama yaitu kesesuaian antara skill. Karena dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri itu sangat mempertimbangkan skill apa yang kalian miliki. Jadi dengan skill yang kalian miliki dan keahlian yang kalian punya, kalian bisa masuk ke dunia usaha, dunia industri, sehingga kalian nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang cocok dengan dasar kompetensi yang kalian pelajari mulai dari sekarang di SMK ini. Oleh karena itu, yang harus kalian miliki pertama kali ketika akan memilih dunia kerja yaitu skill apa yang kalian miliki dan kompetensi apa yang telah kalian kuasai. Itu yang menjadi dasar utama ketika kalian memilih untuk bekerja. Kalau dasar ini bisa kalian kuasai, bisa kalian miliki, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, langsung saja melamar. Pasti nanti kalian bisa beradaptasi. Kalau belum memiliki kompetensi ini, mulai sekarang di kelas 12 ini atau sebelum lulus ini, perdalam ilmu yang kalian miliki. Silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Kompetensi-kompetensinya belum kalian kuasai, silahkan belajar lagi. Yang kedua, ini kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Kenapa harus memiliki motivasi yang kuat? Bekerja itu membutuhkan tingkat bekerja itu membutuhkan semacam dorongan yang sangat kuat untuk bertahan dan bekerja. Karena ketika kalian bekerja, yang menjadi dasar utama pekerjaan itu bukan hanya sekedar gaji. Gaji menjadi pertimbangan terakhir malahan. Tapi yang pertama tadi skill. Nah, kalau kalian nyaman di tempat kerja, kalian akan memunculkan skill-skill kalian sesuai dengan pekerjaan kalian. Dan itu akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Oleh karena itu kalian harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Jangan seperti kakak-kakak kelas kalian atau mungkin adik-adik kelas kalian yang saat ini masih di kelas 10 dan kelas 11.
bahwasanya motivasi kerja atau bekerja di orang lain nanti tidak boleh dengan orang tua, tidak boleh dengan tetangga, tidak boleh dengan pacar. Itu yang harus dihilangkan pertama kali. Ketika kalian niat bekerja, berarti harus siap, harus kuat, harus berani menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia kerja. Salah satu tantangan yang paling sulit, yang paling harus kalian siapkan adalah harus siap jauh dari orang tua. Nah, ini yang harus kalian benar-benar siapkan, yaitu motivasi yang kuat untuk bekerja, sehingga nanti kalian akan mendapatkan hasil pekerjaan yang bagus, hasil pekerjaan yang baik, dan mendapatkan endingnya gaji yang luar biasa, bermanfaat untuk kalian. Yang ketiga, ini di tempat kerja itu kalian akan memiliki teman kerja. Nah, teman kerja ini tentu saja memang bahasanya teman, tapi dalam situasi kerja itu merupakan yang nantinya menjadi saingan kita. Persaingan untuk bisa bekerja, persaingan untuk diterima di tempat kerja. Awalnya pasti itu ya, persaingan untuk diterima di tempat kerja nanti. Tapi setelah diterima kerja, kalian juga akan bersaing untuk menunjukkan hasil kinerja yang baik, karena penilaian untuk pekerjaan kepada karyawan itu akan menjadi standar dari perusahaan itu untuk menilai kemampuan kalian. Pekerja ini, karyawan ini layak untuk dipertahankan apa tidak, atau di-delete saja dari perusahaan. Itu bisa saja terjadi. Nah, makanya kalian harus siap nanti untuk berkompetensi, baik sebelum diterima kerja, karena akan ada beberapa tahapan tes itu, ataupun setelah diterima kerja. Jadi beberapa tahapan tes itu yang harus kalian hadapi. Mulai dari sekarang di kelas 12 ini biasanya menjadi tolok ukur penerimaan karyawan baru itu adalah tentang pertama nilai, terus kesehatan, dan tes psikologi. Ini tiga hal ini yang biasanya menjadi patokan dari perusahaan untuk merekrut karyawannya masing-masing. Biasanya tes-tes ini benar-benar dilaksanakan dan bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa ada kecurangan. Jadi hasil yang diberikan juga menjadi hasil yang maksimal, hasil yang bisa diterima di semua kalangan. Oleh karena itu kalian harus mempersiapkan. Misal dari sisi kesehatan, kalau dari kalian masih ada yang merokok secara diam-diam, mulai sekarang dihentikan. Dikurangi perlahan-lahan sampai nanti kalian akan tes pekerjaan, kondisi tubuh kalian sudah dinetralisir oleh tubuh kalian sehingga zat-zat nikotin dari rokok itu bisa hilang. Pertama rokok, tidak bertato, bertindik, itu salah satu syarat juga. Kecuali nanti kalau sudah keterima di tempat kerja ya kalian mau merokok silahkan. Tapi sebelum diterima kalian harus tidak boleh merokok. Nilai rapot biasanya semester 1 sampai semester 5 itu yang digunakan untuk pendaftaran. Oleh karena itu persiapkan nilai kalian mulai dari sekarang, perbaiki mulai dari semester berapa ini? Semester 5 ini. Di semester 5 ini kalian harus sudah mulai menyiapkan semua syarat untuk bisa diterima di perusahaan yang kalian tuju. Misal perusahaan yang cocok dari Astra Honda Motor. Astra Honda Motor itu perusahaan yang cocok biasanya atau kompetensi yang cocok yang dicari itu dari jurusan teknik pemesinan dan teknik kendaraan ringan. Bisa juga dari rekayasa perangkat lunak. Terus untuk Yamaha Musik itu juga dari semua jurusan bisa. Untuk perusahaan semacam atau perhotelan itu tata boga yang dibutuhkan dan banyak lain sebagainya. Oleh karena itu persiapkan saja nilai-nilai yang nantinya akan menjadi dasar penilaian kalian. Selanjutnya yang keempat, ini pekerjaan kalian itu nantinya sebuah perusahaan itu ada tahapan tersendiri. Biasanya perusahaan itu memiliki jenjang karir yang harus setiap tahapannya itu diikuti oleh karyawannya. Misal 1-2 tahun itu menjadi tenaga kontrak, dan 2 tahun sampai selanjutnya dia akan ditawarkan untuk menjadi tenaga tetap, tapi dengan tes lanjutan.
Nah, tes lanjutan ini yang harus kalian persiapkan. Ketika sudah diterima, jangan ada di zona nyaman, tapi tingkatkan kompetensi kalian. Karena kalau kalian ada di zona nyaman, yang terjadi apa? Kalian tidak mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, kembangkan kompetensi kalian atau persiapkan diri kalian untuk mengembangkan kompetensi kalian supaya kalian bisa bersaing selalu sampai nanti bukan hanya 5 tahun bahkan, tapi berpuluh-puluh tahun menjadi karyawan di perusahaan itu. Dan yang kelima, nah ini kalian harus menentukan kalian nanti mau bekerja pada perusahaan atau menjadi karyawan, atau kalian mendirikan perusahaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri, usaha mandiri maksudnya. Nah, ini kalian harus menentukan dari sekarang juga. Karena apa? Pertimbangannya modal tentu saja. Kalau orang tua kalian bisa memodali, misal jurusan pemesinan kalian diajari pengelasan, kalian punya modal, silahkan buka bengkel las, silahkan buka pembuatan bengkel las di tempat kalian, atau di desa lain yang sekiranya memang belum ada bengkel las. Atau dari jurusan tata boga, kalian punya modal, dirikan saja warung, dirikan saja kedai makanan. Atau tanpa mendirikan kedai makanan pun kalian bisa siap-siap memakai media sosial, jualan online. Buat barangnya, hasilkan foto, kirim online. Itu juga sudah menjadi wirausaha mandiri untuk kalian. Jurusan TKR kendaraan ringan misal juga. Ketika kalian punya modal, silahkan buka bengkel. Itu bisa menjadi modal usaha kalian sendiri. Atau bisa seperti ini, di 1 tahun 2 tahun pertama kalian ikut orang lain, bekerja bersama orang lain, dan di tahun selanjutnya dengan modal yang sudah kalian miliki dari gaji yang sudah kalian dapat, kalian bisa menabung. Dari tabungan itu kalian bisa mendirikan usaha mandiri. Itu lebih rasional daripada nanti kita membebani orang tua kita lagi terkait dengan pendanaan atau modal usaha itu. Nah, ini beberapa hal yang harus kalian persiapkan, kalian pikirkan ketika kalian memilih kerja. Biasanya tahapan-tahapan dalam memilih atau penerimaan karyawan untuk masuk ke perusahaan itu, yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama tadi, sesuaikan jenis karirnya. Saya jurusan TKR, nggak mungkin kalian nanti jadi ahli memasak. Mungkin saja, tapi secara linearitas atau kalau ditarik garis lurus nggak nyambung gitu loh. Ketika jurusan TKR nanti kerjanya di tata boga, kenapa nggak dari dulu kalian memilih jurusan tata boga kalau kalian memang punya bakat memasak? Ini harus dipikirkan mulai dari sekarang. Jangan sampai terlalu melenceng-melenceng, atau kalau memang kalian mampu ya enggak apa-apa lah. Tapi alangkah lebih baiknya dasar kompetensi kalian itu menjadi dasar pertama ketika kalian menentukan karir yang tepat untuk saya. Karena ketika karir yang sudah kalian dapatkan itu punya dasar, pengembangannya lebih mudah daripada nanti otodidak, banyak trialnya, banyak errornya, sehingga malah mengganggu aktivitas atau pekerjaan dari lingkungan kerja kalian. Jadi identifikasi jenis karir yang sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Yang kedua, mencari lowong kerja. Kalau di sekolah sudah ada PKK ya yang memberikan informasi, tapi kalian juga boleh mencari informasi dari media cetak, media sosial, koran mungkin boleh. Yang jelas cari tahu sumbernya yang utama. Jangan sampai itu termasuk penipuan tenaga kerja, karena banyak terjadi. Yang ketiga, silahkan melamar. Sudah banyak lowongan pekerjaan, kalau dianggurkan ya percuma. Silahkan dilamar, dicoba untuk diikuti seleksi. Nah, mengikuti seleksi ini biasanya bisa lewat sekolah atau mandiri. Kalian mengirim surat lamaran. Sudah bisa buat surat lamaran kan? Surat lamaran pekerjaan. Silahkan belajar di situ dulu juga. Jangan sampai ketika diminta secara langsung dari tim BKK
buat lamaran pekerjaan. Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, memalukan. Nah, ini ya yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya, pilihan yang kedua, siswa SMK itu juga bisa nanti mengambil pilihan yang kedua ini, yaitu apa? Kuliah. Tapi sama dengan mencari kerja, kuliahnya harus linier. Ambil yang linier, biar apa? Bebas, sebenarnya kuliah itu boleh memilih bebas. Tapi ketika linier, kalian tuh sudah punya dasarnya saja. Nah, kalau seperti ini, silahkan nanti konsultasi dengan guru BK kalian. Yang pertama yang harus dicari, kalian mau kuliah di mana? Punya lowongannya apa tidak? Ada lowongannya apa tidak? Nilai kalian mencukupi apa tidak? Karena kuliah itu juga memiliki beberapa faktor yang harus kalian penuhi. Meskipun nanti kuliah itu juga dibantu pemerintah dengan bidik misinya, tapi tidak semuanya nanti bisa bergantung di situ. Kalau sudah disiapkan semua, termasuk biaya, akomodasi, dan lain sebagainya, kalian akan lebih nyaman untuk kuliah. Biasanya yang paling cocok ketika kalian dari SMK itu ngambil politeknik. Itu paling cocok. Jurusan apa? Kuliah itu nanti kalian jurusan apa? Sebisa mungkin sesuai dengan jurusan yang ada atau kompetensi yang ada di SMK. TKR ya ambil TKR, TPM pemesinan ambil pemesinan, itu lebih cocok. Boga silakan ambil tata boga. RPL silakan ambil RPL, atau nanti pengembangan RPL bisa ke multimedia, perfilman dan sebagainya boleh. Ini biayanya juga dipikirkan, dan menempuh program apa. Dan endingnya tetap setelah lulus nanti kalian akan dapat pekerjaan apa tidak. Itu yang menjadi pola pikir dasar kalian ketika nanti ranahnya kan tetap nanti bekerja. Jadi kuliah itu jangan ambil, oh yang keren itu kuliah kedokteran, tapi kalian dari SMK, kompetensi nilai tidak cukup atau nilai kurang, ya jangan diambil. Ambil aja jurusan yang sekarang, era saat ini sekarang sedang dikembangkan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan. Berarti kalian ambil aja sesuai jurusan kalian. Saya ambil otomotif aja lagi, saya ingin mengembangkan ini. Besok saya akan membuat teknologi ramah lingkungan untuk kendaraan ringan. Nah, ini yang menjadi dasar kalian nanti ketika memilih jurusan, sehingga kalian bisa dapat pekerjaan apa tidak. Di slide selanjutnya, ini terkait dengan kuliah tadi, ada beberapa bagian, ada beberapa beberapa ini pemisahan karir kuliah yang ada. Kalau biasanya yang ada itu universitas, entah itu negeri Surabaya, negeri Malang, Surakarta, Semarang, dan sebagainya, Universitas Indonesia. Ada lagi institut, terus Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 11 November yang ada di Surabaya itu, terus dan lain sebagainya. Ada lagi politeknik. Nah, biasanya kalau saya menyarankan kalian ambil aja ini. Politeknik itu semacam SMK-nya universitas. Kalau universitas biasa itu SMA, tapi politeknik itu semacam SMK-nya universitas. Jadi lanjutkan saja ke politeknik. Itu lebih sejalur lurus. Makanya silahkan dipikirkan kalau memang mau mengambil kuliah. Tadi mau jurusan apa? Biayanya ada apa enggak? Nilainya mencukupi apa enggak? Kamu mampu apa enggak? Terus jurusan yang kamu pilih itu nanti bisa cepat dapat pekerjaan atau menjadi favorit untuk saat ini apa tidak. Percuma kalau kalian mengambil jurusan yang tidak favorit, ngoyo-ngoyo kuliah, dan endingnya kalian malah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini kalau kalian memang sudah menentukan tadi yang kerja kuliah. Untuk yang cewek-cewek ini, kalau misal kalian juga sudah mantap, silahkan menikah, tapi diperhatikan dulu usia kalian. Usia menikah yang paling baik itu berapa tahun sesuai perda atau peraturan pemerintah, itu berapa tahun. Seingat saya sekitar 21 sampai 25 tahun untuk
perempuan. Kalau di usia itu kalian sudah matang, jadi silahkan menikah, boleh, tidak ada larangan untuk menikah, tapi dipikirkan berbagai faktor dalam pernikahan. Jangan asal pokoknya saya setelah ini tutup buku, buka terop pak, tutup buku, saya pokoknya pengen menikah langsung bu, tidak perlu lama-lama, calon saya sudah ada. Tapi tidak dipikirkan nanti arahnya kalian menghadapi bahtera kehidupan. Jangan sampai ketika menikah muda tapi arahnya tidak jelas, malah keluarga kalian yang berantakan, tidak bisa menjaga emosi, emosinya masih labil, terus kalian masih mementingkan diri sendiri. Karena menikah itu menyatukan dua pikiran, menyatukan dua keluarga, menyatukan dua hati, dan membentuk sebuah bahtera yang akan menjadi perjalanan kalian selamanya, bukan hanya 1 atau 2 tahun. Jadi tidak bisa coba-coba, harus dipikirkan matang-matang. Yang selanjutnya, saya pikir yang keempat ini pasti tidak ada di benak kalian. Karena kalau kalian sampai memilih yang keempat ini, banyak sekali kerugiannya. Yang pertama, kalau kalian nanti menganggur, memilih nganggur, pak saya 1 tahun ini nganggur dulu pak, tak ngopi aja, balas dendam ketika kuliah dulu, sekolah dulu, soalnya saya sering masuk, sekarang mau nyantai dulu. Ketika kalian nganggur, yang terjadi apa? Kalian hanya akan menjadi beban kedua orang tua kalian atau saudara-saudara kalian. Beban itu bisa muncul dari keluarga kalian atau dari lingkungan kalian. Misal dari lingkungan kalian, delok bocah kae wis lulus sekolah masih saja nganggur, ngopi di warung selalu, tidak ada pekerjaan. Itu malah menjadi beban tersendiri bagi orang tua kalian. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ketika kalian memilih nganggur, berarti kalian memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Malah tekanan itu muncul yang terjadi ketika otak itu tidak terbiasa dilatih untuk diberikan latihan, tekanan dalam arti pekerjaan ya. Yang muncul nanti malah tekanan bahwa perkataan-perkataan orang lain itu akan menjadi semacam toksik, racun di otak kalian yang membuat kalian menjadi stres. Gak mungkin kan kalian menjadi lulusan yang stres nantinya. Jangan sampai. Selanjutnya, kalau memang kalian nanti tidak memilih di situ, ada berbagai alternatif lain yang bisa kalian ambil. Alternatif ini setidaknya bisa menjadi jembatan kalian sebelum masuk dunia kerja, atau bahasanya pemantapan lah. Setelah lulus SMK itu dimantapkan sehingga kalian akan lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Yang pertama, silahkan ambil kursus. Kursus ini misal dari Boga, kursus Boga, dia lebih mantap, dapat sertifikat juga. Dia akan bekerja nanti lebih yakin, oh saya sudah siap untuk bekerja. Mungkin hanya sekitar 3-6 bulan kursus ini. Atau mungkin kursus dari TPM, pemesinan, di BLKI, ambil di Balai Latihan Kerja, pemantapan lagi 1 tahun atau 6 bulan, itu juga silahkan diambil. Yang kedua, buka usaha mandiri. Tadi karena sekarang banyaknya media yang mempermudah kita, jadi membuka usaha sendiri itu menjadi salah satu alternatif yang oke. Sebelum kalian bahasanya daripada menganggur tadi ya, silahkan buka usaha sendiri. Modal ada ataupun tidak ada modal, misal anak boga pengen, dia sudah mahir membuat makanan, sistem pesan order, PO dulu, dikirim, dapat uang. Setiap hari seperti itu bisa dilakukan dengan berbagai media yang ada. Dan pekerja mandiri, ini yang dimaksud pekerja mandiri itu seperti membuka bengkel, bengkelnya sendiri, dikaryawan-karyawani sendiri, digaji-gaji sendiri. Ini akan menjadi alternatif kalian ketika kalian setelah lulus dari SMK itu mau ngapain, bisa mengambil 3 alternatif ini.
Jangan khawatir, semuanya bisa diatur, semuanya bisa didapatkan. Yang penting nanti arahnya kalian bisa sukses, kalian bisa mendapatkan cita-cita kalian. Nah, di slide selanjutnya, sebagai slide terakhir, bahwasanya pilihan tadi itu akan menjadi pilihan yang harus. Karena apa? Kalian tidak akan bisa bertahan di kelas 12. Kalian harus melangkah ke depan. Nggak mungkin kalian nanti akan bertahan di kelas 12 selama bertahun-tahun. Jadi ini harus kalian tentukan mulai dari sekarang. Silahkan konsultasi dengan guru BK kalian, dengan guru kelas kalian, wali kelas kalian, untuk menentukan besok kalian harus kemana. Di SMK sudah ada PKK, silahkan konsultasi juga. Saya cocoknya ketika ada lowongan pekerjaan, saya siap ikut Pak. Nyatakan itu. Ketika kalian sudah menyatakan itu, kalian akan dibantu, dibimbing sampai kalian sukses. Mungkin itu saja kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Di materi yang lain tentu saja di layanan bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.